Alasan saya menjual wayang itu karena 2 tahun saya tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa bekerja karena pandemi COVID-19 ini. Untuk para seniman harus tutup total atau mati suri, tidak bisa pentas gitu. Ya satu-satunya jalan saya jual aset saya, yaitu wayang kulit dan gamelan. Saya cuma punya itu untuk kebutuhan hidup, Mbak, untuk makan, untuk beli kebutuhan hidup lah, untuk membayar kuliah, untuk menghidupi adik-adik saya. Adik-adik saya juga sekolah, orang tua saya juga sudah gimana ya, bekerja sudah ditutup juga, tidak bisa bekerja. Jadi saya hanya wayang dan gamelan, ya itulah yang bisa saya jual. Saya sudah mencoba untuk bekerja, untuk membuka masker, jualan masker di pinggir jalan raya, tapi menurut saya malah bangkrut, Mbak, itu karena bukan bidang saya. Beneran itu bukan bidang saya. Bidang saya hanya di dunia seni. Untuk saya juga mencoba jualan online. Wayang saya juga saya jual online ke Facebook, ke toko aplikasi gitu, ke Facebook dan online lah itu. Tapi ya nggak ada yang banyak yang beli, nggak ada yang beli. Jadi harus gimana lagi, ya udah saya mencoba jualan di pinggir jalan raya gitu, kulit itu supaya langsung wayang kulit saya biar mendapat respon di masyarakat, biar langsung ada yang beli atau gimana. Intinya saya sudah mencoba jualan online dan jualan lewat apapun, saya tidak wayang saya tidak dibeli, sama sekali tidak dibeli, sulit. Ya udah saya turun ke jalan supaya harapan saya biar cepat laku gitu, untuk cari makan, untuk beli beras, untuk beli lauk, untuk kebutuhan adik-adik saya, untuk kebutuhan orang tua saya, dan untuk kebutuhan saya pribadi. Wayang banyak, Mbak, saya sekarang ini hanya untuk cari makan aja lah. Monggo wayangnya pilih bebas, toko apa yang dicari nanti saya carikan di dalam kotak saya gitu. Contoh wayang yang ini yang saya jual ini buto dal, terus Jim ini Gandarwo, menurut saya ini bapaknya Petro, dan ini ada buto Braholo gitu. Banyak lagi, banyak tokoh lagi, ada Gatotkaca, Arjuna, Pandowo, dan Punokawan, banyak lagi. Yang besar ini saya beli dulu, ini 25 juta, Mbak, ini 25 juta beli saya. Itu terus yang ini 15 juta, yang ini 10 juta. Tapi saya juga tahu kondisi seperti ini, kalau saya jual seperti yang saya beli nggak mungkin laku gitu. Jadi ya udahlah, dijual sak payune lah, intinya saya lakunya saja, yang penting saya bisa makan. Jujur aja saya nggak ikhlas, karena apa ya, seorang dalang yang untuk bekerja ya cuma ini, untuk bekerja cari uang, cari nafkah ya cuma wayang ini. Sebenarnya nggak patut, Mbak, itu untuk cari nafkah kok dijual. Sebenarnya nggak patut, nggak bener. Tapi gimana lagi ya, ya cuma itulah aset saya yang bisa
saya jual. Program bantuan dari nasi goreng Pak Mat PPKM 2 bungkus 2000 untuk pengambilan kartunya sebelum jam 4 ya. Kalau untuk saya pribadi ya cukup membantu. Sehari 240 bungkus 20 kilo ya, supaya tidak terjadi kerumunan diberi kupon. Tujuannya ya menggembirakan masyarakat, ini kan sedang susah ya. Rencana sampai 17 Agustus, tapi karena sumbangan cukup banyak mungkin sampai 20-21. Tahan dulu, Pak. Tidak sih, buat kesehatan. Kalau saya sendiri pribadi sih ragu dengan vaksin. Awalnya saya mau divaksin dengan merek yang Astra. Cuman beberapa waktu kemudian kok ada dengar aneh-aneh. Akhirnya ya sudahlah, tunggu dulu sampai vaksin merah putih keluar. Peraturan masuk ke mall wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan tadi saya mengamati di lapangan, ada banyak pengunjung itu yang masih tidak mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan banyak juga pengunjung yang belum mendownload aplikasinya. Jadi kami dari tim kami sampai saya sendiri harus turun ke lapangan untuk membantui. Dan itu pun banyak yang error, yang katanya sudah vaksin ternyata sertifikat vaksinnya tidak ada. Mau download aplikasi Peduli Lindungi pun sudah masukkan email dan nomor handphone, ternyata tidak ditemukan datanya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita temui di lapangan.